Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mau melanjutkan pembuatan layout halaman Mobile Legend. Untuk teman-teman yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu dan jangan lupa untuk like-nya. Oke, untuk bagian yang ketiga ini kita akan menambahkan section baru dengan menggunakan dua kolom. Di sini nanti kita akan mengisi teks, button, dan image. Kita cari dulu untuk modul teksnya. Klik teks ini, modulnya, lalu kita ganti dengan teks yang baru. Oke, coba kita ganti di bagian atas teks siapkan tim terbaik kamu. Kita menggunakan heading 2. Setelah kita punya modul dari teks, coba kita ke bagian desain dulu. Nah, desain ini untuk pengaturannya. Untuk teks heading 2, heading 2 ini kita coba untuk berubah di bagian colornya, kita bisa kasih warna hitam. Terus untuk heading teks ini, klik di bagian icon font ini. Untuk di bagian desktop kita bisa kasih 38 aja dulu. Oke, untuk ke bagian tabletnya, teksnya coba kita kecilkan ke 35. Untuk text size font kita kasih 24. Cukup. Untuk di bagian teks dari ini, kita bisa setting lagi untuk teks colornya hitam. Untuk teks size nya kita hidupkan kembali bagian font, coba kita kasih 16. Untuk tablet kita turunin jadi 14 aja. Untuk smartphone 13. Oke, kita save dulu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan modul button di bagian bawah teks ini. Kita klik add new module, lalu kita cari aja button. Di bagian klik here ini, button text ini kita ganti ya, kita ganti ke daftar tim. Sekarang kita akan merubah bagian dari button ini. Klik di bagian desain, lalu kita pilih ke bagian button. Button di sini ada use custom style for buttonnya. Di sini diaktifkan aja untuk memberikan perubahan dari buttons yang akan kita gunakan. Untuk button teksnya ini defaultnya ini 20. Kita coba lihat dulu ke bagian tabletnya. Coba lagi kita cari, cek ke bagian handphone. Kalau misalkan handphonenya ini agak mau dikecilin, kita bisa kasih di sini 16 aja biar nggak terlalu besar. Sudah dikasih 16. Sekarang kita ke bagian button text. Untuk bagian button text ini aku mau coba menggunakan warna putih. Lalu scroll ke bawah dikit, di sini ada button backgroundnya, kita add new color dulu. Warnanya orange saja.
ke border width, lalu di sini ada button border color, coba kita kasih warna merah. Untuk button border width ini kalau pengen teman-teman dibesarkan menggunakan ini ya. Oke, di bagian button border radius di sini coba kita kasih 15 px, jadi biar nggak button ini kotak gitu ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah dikit. Di sini kita akan menggunakan efek shadow untuk buttonnya. Ini boleh scroll ke bawah. Button text shadownya kita kasih dulu. Untuk penggunaannya aku pakai yang AA kecil ini yang pertama. Lalu scroll ke bawah untuk mengaktifkan box shadow ini ya. Jadi kita mau menggunakan box shadow juga. Box shadownya kita pilih yang kedua. Shadownya sudah kelihatan di bagian bawah ini, tapi efeknya bisa kita rubah di bagian box shadow position ini ya. Jadi positionnya bisa kita rubah ke bayangan yang bagian dalam. Oke, jadi bagian dalamnya sudah berubah. Untuk merubah dari shadow color ini, jadi di bagian sini ini masih berwarna hitam. Kita ngerubahnya di bagian sini ya, shadow color ini untuk memberikan efek. Di sini dirubahnya, diklik bagian sini untuk mengganti warna. Oke, sekarang shadownya colornya sudah berubah menjadi putih dan kelihatan buttonnya ini seperti timbul. Sekarang kita save dulu. Di bagian kiri kolom kita sudah punya dua modul, text modul dan button modul. Nah, sekarang kita akan menggunakan kolom yang kedua yang sebelah kanan ini dengan modul gambar. Jadi kita cari dulu modul image. Kita pilih gambar. Kita pakai hero ini. Sudah, kalau sudah kita punya gambar, sekarang coba kita save dulu ya. Kita save, kita mau merubah background dari sesi ini. Coba kita rubah ke background warna hitam aja ya, warna hitam. Oke, kita save. Di sini teksnya tidak kelihatan karena teks tadi tuh menggunakan warna hitam. Kita rubah dulu teks colornya ke warna putih. Hiding text A2 aktif, kita ke hiding text color ini. Untuk hiding teksnya sudah warna putih. Sekarang kita ke bagian teks untuk penggunaan dari teks konten atau paragraf. Kita rubah juga ke warna putih. Oke, sudah, lalu kita save. Kita edit kembali di bagian modul image untuk mengatur dari besar gambar dan letak gambarnya ya. Di sini kita edit dulu, klik di bagian modul settingnya. Lalu kita ke bagian pengaturan atau desain. Untuk mengatur besar dari gambar, kita ke sizing. Sizing ini di bagian width ini ada pilihan juga ya untuk desktop, tablet dan phone-nya. Jadi kita aktifkan dulu. Untuk desktop kita kasih di sini 100%. Lalu untuk bagian tabletnya kita kasih 49%. Untuk bagian phone HP coba kita kasih 61% ya. Oke, sudah. Untuk di bagian max width ini kita kasih 100% juga. Setelah dari sizing, coba kita ke bagian spacing ini untuk pengaturan jarak.
Di bagian desktop pada margin kita kasih min 250 px, jadi gambar naik kalau kita kasih min. Kalau minnya hilang gambar ke bawah, jadi kita kasih min aja biar gambarnya naik ya, gambarnya naik ke atas. Terus di bagian left ini, left margin nih, biar gambarnya enggak ketutupan dengan logonya, kita kasih 158 ya, 158. Gambar sudah bergeser ke kanan. Oke, untuk di bagian margin tablet kita lihat dulu. Untuk bagian tablet coba kita atur dulu pada bagian padding topnya, coba kita kasih 20 px, dan untuk bagian right ini kita kasih ke angka 100 ya, jadi gambar agak lebih kecil. Sekarang coba kita lihat untuk font. Untuk font di bagian top ini kita kasih min 100. Lalu di bagian left kita kasih 518. Untuk paddingnya ini kita hapus aja. Terus untuk left kita kasih 0, dan right-nya kita kasih 0 juga, jadi agak besar deh gambarnya. Oke, kita coba save dulu ya. Sudah di save hasil edit tadi. Sekarang coba kita lihat di bagian tablet, device tabletnya. Untuk teks di bagian turnamen ini terlalu panjang, jadi perlu kita kecilin sedikit biar gambarnya ini bisa masuk ke sebelah kanannya, mengisi kosong gitu ya. Mungkin akan lebih bagus kayak gitu. Kalau untuk di bagian handphone ini udah cukup, berarti kita coba di bagian edit pada tampilan tablet ya. Kita edit di bagian teks, ke desain, lalu kita pilih bagian spacing. Untuk device tabnya kita klik dulu icon font. Di sini tabletnya kita pilih. Kita coba kasih 250. Oke, ini sudah bagus posisinya ya. Oke, untuk di bagian font pasti akan berubah gini. Sekarang coba kita 0 aja, kasih 0 ya, jadi dia balik lagi. Oke, ini udah. Sekarang kita save kembali. Oke, sudah di save. Kita coba lihat tampilan tabletnya. Di tablet nih, gambar harus di sebelah kanan ya, biar nggak tumpang tindih dengan teks. Kalau untuk handphonenya sudah bagus ya. Jadi sekarang kita mau edit di bagian tablet. Untuk ke bagian tablet, yang perlu kita coba dulu di bagian spacing ini untuk pengaturan letak gambar. Kita pilih padding, lalu kita aktifkan dulu button device-nya. Kita pilih di bagian desktop, tablet, dan phone ya. Coba kita kasih di sini ada fontnya sudah 00. Sekarang kita ke tablet, karena tablet ini tadi kayaknya belum diatur, belum kita tetapin tempatnya. Coba sekarang di bagian padding tablet, di bagian top coba kita kasih angka 20. Angka 20.
Terus untuk right-nya di bagian right coba kita kasih 100. Sekarang kita akan menggunakan transform untuk memindahkan gambar ke sisi sebelah kanan ya. Di sini ada transform. Kita gunainnya untuk memindahkan gambar di bagian transform translate, kita klik. Oke. Untuk device-nya bisa kita pilih juga ya di bagian sini. Dari ini kita aktifkan dulu device-nya, lalu kita bisa pilih bagian yang gambar yang ingin kita pindahkan. Oke. Di sini sudah kepilih untuk device tabletnya. Untuk linketnya di sini bisa kita matikan, jadi penggunaannya itu hanya satu arah aja. Kalau ini linketnya hidup, nanti dia dua-duanya akan aktif. Sekarang kita matikan dulu. Untuk bagian bawah coba kita kasih angka 181. Terus untuk bagian sebelah kanan untuk menaikkan gambar, jadi ini untuk geser kanan kiri, ini untuk atas bawah. Ini coba kita kasih 38. Untuk handphonenya kita kasih coba angka 15. Untuk bagian atasnya kita kasih 50 aja ya. Oke, sudah. Tabletnya sudah kelihatan rapi. Sekarang kita save. Pada bagian gambar ini bisa kita kasih efek. Jadi pada saat orang scroll ke bawah, gambar ini bisa terlihat membesar atau mengecil gitu ya. Jadi untuk memberikan efek tersebut, kita kembali lagi ke bagian edit gambar, image-nya. Di bagian tab advance ini klik, terus kita scroll ke bawah. Di sini ada scroll effect, jadi kita gunainnya ini scroll effect ini. Lalu untuk menggunakan transform gambar skala, di sini kita pilih scaling up and down. Oke, kita aktifkan enable scaling up and down ini. Lalu pada bagian biru ini bisa kita pilih gitu ya. Kita kasih middle-nya 26%. Di bagian kanan bisa kita kurangi ke bagian 60. Jadi pada saat kita scroll ke bawah, gambar membesar. Dan di sini ada motion effect triggernya, ada middle, top, dan bottom. Middle bagian tengah, ini bagian atas tangannya, bottom coba kita pilih. Jadi gambar agak mengecil pada bagian bottom. Begini. Scroll besar, kalau scroll ke atas mengecil. Sekarang kita lihat dulu, kita save untuk penggunaan dari efek scroll effect.
lihat di bagian tablet. Terima kasih sudah mengikuti pembuatan layout Mobile Legends sampai dengan part 3 ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalain tombol loncengnya biar nanti di bagian part 4-nya terus bisa mengikuti. Terima kasih dan sehat selalu.